Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tio Putra Wendari, dosen tetap Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Bidang kajian dan pengajaran yang saya tekuni adalah kimia fisika. Dalam video ini, saya menyampaikan proses pengajaran mata kuliah Kimia Fisika 2 sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Kimia Fisika 2. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan kode KIM 62127 dan berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan pembelajaran dengan 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah Kimia Fisika 2 membekali mahasiswa dengan kerangka konseptual dan kuantitatif untuk menjelaskan kesetimbangan, transport ion, fenomena permukaan, dan kinetika proses dalam sistem kimia dan elektrokimia berdasarkan prinsip termodinamika dan kinetika. Mahasiswa juga dilatih menerapkan hubungan matematik dan model kimia fisika untuk menghitung, menganalisis, serta menginterpretasikan hubungan antara energi, komposisi, potensial, transport ion, interaksi pada permukaan, dan respon suatu sistem. Melalui kuliah interaktif, latihan terbimbing, analisis data, diskusi, dan penugasan terstruktur, mahasiswa mengembangkan kemampuan pemecahan masalah secara logis, kritis, sistematis, dan berintegritas dalam menjelaskan fenomena kimia serta penerapannya dalam teknologi. Materi pembelajaran mata kuliah ini mencakup yang pertama, termodinamika kesetimbangan kimia. Yang kedua, kesetimbangan elektrokimia. Yang ketiga, sifat termodinamika dan transport ion dalam larutan elektrolit. Yang keempat, sifat fisik dan proses pada permukaan padatan. Yang kelima, kinetika dan proses elektroda. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dicapai oleh mata kuliah ini adalah CPL 1, 2, 5, dan 8 yang tertuang di dalam RPS. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan untuk CPMK 1 mampu menerapkan prinsip-prinsip termodinamika untuk menentukan spontanitas reaksi, keadaan kesetimbangan, serta respon kesetimbangan kimia terhadap perubahan suhu, tekanan, dan komposisi. CPMK 2 mampu menerapkan konsep kesetimbangan elektrokimia serta sifat termodinamika dan transport ion dalam larutan elektrolit untuk menentukan potensial sel, besaran termodinamika, aktivitas ion, dan konduktivitas elektrolit. CPMK 3 mampu menganalisis hubungan antara sifat fisik dan struktur permukaan padatan dengan fenomena absorpsi dan katalisis heterogen berdasarkan konsep, model, dan data yang relevan. Dan CPMK 4 mampu menganalisis kinetika dan proses elektroda meliputi transfer muatan, potensial lebih, polarisasi, voltametri, sistem elektrokimia kerja, korosi, serta menyajikan penyelesaian masalah secara logis, sistematis, dan berintegritas. Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran mata kuliah Kimia Fisika 2 mencakup 3 komponen utama, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment atau disingkat DIA. Untuk delivery, saya memberikan seluruh materi ajar, RPS, dan penugasan, serta video pembelajaran yang dapat diakses langsung di Learning Management System Universitas Andalas atau iLearn. Interaction pada mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka dengan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa. Interaksi dibangun melalui tanya jawab, diskusi, latihan terbimbing, serta refleksi terhadap materi yang telah dipelajari. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta memperoleh umpan balik selama proses pembelajaran. Untuk asesmen, penilaian dilakukan melalui asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran melalui keaktifan mahasiswa, latihan, diskusi, presentasi, dan penugasan terstruktur. Sementara itu, asesmen sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Referensi yang saya gunakan bersumber dari buku teks kimia fisika yang relevan dan artikel dari jurnal internasional untuk memperkuat pemahaman konsep mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah Kimia Fisika 2 pada pertemuan ke-10 dengan materi adsorpsi pada permukaan padatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas KF2 ya? Iya. Oke, gimana? Siap untuk kuliah? Siap. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Udah siap untuk mulai kuliah ya? Siap. Kita bertemu lagi dengan kimia fisika ya. Kimia fisika itu menyenangkan ya. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai proses pada permukaan padatan, dan sesuai dengan RPS yang sudah dijelaskan di awal perkuliahan kita, tentu kita akan membahas mengenai apa saja reaksi yang akan terjadi pada permukaan, di mana minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan padatan itu sendiri ya. Oke. Kalau kita lihat di sini, sesuai dengan rancangan pembelajaran kita, pada minggu ke-10 ini kita akan berbicara untuk menjelaskan apa sih konsep reaksi yang akan terjadi pada permukaan dan membedakan berdasarkan lokasi dan mekanisme prosesnya, itu ada adsorpsi maupun absorpsi. Lalu kita juga akan berbicara mengenai proses adsorpsi dan karakteristik, bagaimana interaksi antara partikel yang akan diserap dengan permukaan, dan kita akan berbicara mengenai salah satu faktor penting adalah cakupan permukaan ya. Nah, untuk penilaian atau indikator yang lainnya itu akan kita bahas pada pertemuan 11 dan 12, karena dari materi ini itu ada 3 pertemuan ya, di mana materinya akan terkait dengan adsorpsi, katalis heterogen, dan juga nanti presentasi dari kelompok. Ya, jadi sesuai dengan RPS ini yang sudah bisa kalian akses di learning management system kita ya, di iLearn, itu akan bisa dibaca selengkapnya materi kita. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama kita ya, sesuai dengan yang sudah kita pelajari minggu lalu, kalian harus kembali mereview apa saja bagian penting dari permukaan padatan. Ya, di sini ada 2 topik yang sangat berkaitan erat dengan nanti proses penyerapan. Ada atom permukaan versus atom bab atau padatan, lalu ada kemungkinan cacat dan juga morfologi permukaan. Nah, sebelumnya karena kita akan review dulu materi yang pertemuan minggu lalu, apa yang bisa kalian jelaskan ya, yang kalian bisa analisis, apa pengaruh dari kedua faktor ini terhadap nanti proses penyerapan atau interaksi pada permukaan? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, silakan, Sadik. Iya Pak. Untuk atom permukaan itu seperti dilihat dari ikatannya, itu tuh mengikat pada permukaan saja Pak. Tetapi kalau atom bulk itu mengikat di semua sisinya, alias di 360 derajatnya, dan juga untuk reaktifannya, untuk yang survive atau yang atom permukaan itu lebih reaktif dibanding atom yang bulk. Oke. Ya, terima kasih Sadik ya. Nah, jawaban Sadik itu tepat ya. Untuk bagian atom permukaan atom bak, kita bisa lihat di sini, pada bagian permukaannya, itu atom permukaan berinteraksi lebih sedikit dibandingkan atom pada bagian dalamnya. Sehingga apa? Coba bayangkan simpelnya, ada ikatan yang tidak terbentuk dari atom permukaan, sehingga nanti dia akan bisa berinteraksi dengan molekul-molekul dari luar. Ya. Itu kenapa kita bisa memanfaatkan permukaan yang luas permukaannya besar untuk meningkatkan reaktivitas daripada proses adsorpsi. Yang kedua, ada yang bisa menjelaskan terkait dengan morfologi ataupun kecacatan. Nah, jadi ini kan salah satu sifat permukaan juga. Kita bisa buat dia menjadi cacat seperti interstisi atau vacancy. Kita juga bisa membuat morfologinya tidak merata. Kira-kira apa kaitannya dengan proses penyerapan nantinya? Oke, silakan, Ningsi.
Pak, untuk yang cacat seperti valensi itu kan berarti ada atom yang hilang, sehingga atom tetangganya itu interaksinya akan berkurang. Lalu untuk reaktifan itu akan bertambah, Pak. Sedangkan untuk kalau morfologi permukaan, berarti kan akan ada muncul situs yang baru, sehingga reaktifan itu akan bertambah, Pak. Oke, ya. Yang sudah dijelaskan dari temannya itu benar, karena kalau ada valensi berarti atom tadi hilang. Berarti interaksi akan berkurang dan menambah reaktivitas daripada atom tetangganya, ya, seperti yang dijelaskan pada slide. Sedangkan misalnya kalau kita muncul, ya, ada king, ada tepian baru, berarti ada atom-atom permukaan tambahan yang tumbuh, menyebabkan sisi aktif juga semakin bertambah. Oke, ya, beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah menjawab tadi. Oke, kita perlu mereview ini karena ini sangat berkaitan dengan interaksi pada permukaan padatan. Ya, karena sudah 10 menit, kita absen terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan kontrak perkuliahan kita, bagian terlambat atau tidak hadir, kita tidak absen. Silakan absen di akun SSO masing-masing. Ini barcode absennya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke. Kita lanjutkan materi kita mengenai reaksi pada permukaan padat. Sekarang ada fenomena, ya, mungkin ini fenomena ini sudah sangat dekat sekali lah dengan kita, ya. Kita saksikan bersama, ini ada video ini, ya. Silahkan ditampilkan. Nah, disaksikan, ini ada karbon aktif dimasukkan ke dalam suatu larutan berwarna, diaduk lalu didiamkan. Seperti proses laboratorium biasa, kita lakukan penyaringan. Ternyata hasil menunjukkan bahwa larutan yang kita dapatkan menjadi warna bening atau kita sebut dengan penghilangan warna, decolorization, ya. Fenomena yang kedua adalah natrium poliakrilat. Ini kalau kita lihat ini dituangkan dengan larutan berwarna seperti itu. Nah, ini di pampers, ya, di popok bayi. Ternyata larutannya tadi menjadi kering atau diserap oleh popok tersebut. Nah, itu kenapa, ya, anti basah seperti itu didapatkan pada popok, karena di dalamnya terdapat natrium poliakrilat. Nah, seperti video, ya, tidak ada yang larutan yang terserap lagi. Nah, ini membuktikan adalah fenomena penyerapan oleh suatu padatan. Pertanyaannya, ya, ini pertanyaan lagi nih, ya. Berarti harus ada yang jawab lagi, ya. Apa sih beda antara karbon aktif dan juga natrium polikarbonat seperti yang ditampilkan dari video tadi? Terkait dengan interaksinya, ya, dengan larutan yang diberikan pada video. Silahkan, ada yang bisa menjelaskan apa yang terlihat dari yang kalian lihat saja, ya. Tidak perlu terlalu kimia sekali, ya. Apa yang bisa dibedakan? Oke, silahkan. Fadil. Silakan, Fadil. Baik, Pak. Pada video tadi kita ada dua contoh, Pak. Karbon aktif dan juga natrium poliakrilat. Di sini kita sama-sama memiliki zat warna yang berarti ada pelarut yaitu air dan juga zat terlarut itu zat warna itu sendiri. Yeah. Jadi pada karbon aktif sesuai dari video yang terserap hanya zat warnanya saja, Pak, sedangkan pelarutnya tidak ikut terserap. Sedangkan pada natrium poliakrilat baik itu zat warna maupun pelarutnya air itu ikut terserap, Pak. Oke, terima kasih, Fadil, ya. Semua menyaksikan fenomena yang sama? Ya, oke, ya. Nah, itu yang tadi dijelaskan bahwa yang terserap dari karbon aktif hanya zat terlarutnya saja, karena H2O atau molekul airnya itu tidak ikut terserap. Sedangkan pada natrium poliakrilat semuanya, ya, mau zat terlarut, karena tadi ada larutan berwarna, maka ada zat terlarut dan pelarutnya juga. Nah, ini adalah fenomena penyerapan yang berbeda. Namun kita akan diskusikan lebih lanjut di slide berikutnya. Untuk kalian tahu, dua fenomena ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Mungkin kalian mahasiswa sering beli minum, ya, di depot air minum. Kalau kalian lihat tabung yang besar itu adalah terkait dengan karbon aktif. Jadi untuk menyerap apapun molekul yang tidak
bisa kita minum atau yang mau dihilangkan dari air minum kita. Lalu ini ya permainan bola ini ya, bola air ya, yang sering diserap, dia butiran kecil lalu dia membesar. Ini juga sering digunakan pada tanaman ya untuk menjaga ininya, kadar airnya. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada penggunaan natrium poliakrilat. Kalau secara kimianya yang dijelaskan oleh Fadil tadi, kita bisa lihat dari reaksi berikut. Pada karbon aktif, ternyata zat warna itu berinteraksi dengan permukaan karbon aktif, membentuk ikatan-ikatan kimia ataupun interaksi fisika yang lebih lemah, dan meninggalkan pelarutnya tadi. Makanya tadi kata temannya ya, kata Fadil, pelarutnya lewat karena yang terserap hanya zat warnanya saja. Sedangkan pada natrium poliakrilat itu keseluruhannya, karena semua molekul yang melewatinya, baik molekul air ataupun molekul zat warna, itu terserap masuk ke dalam pori-pori daripada polimer tersebut. Nah, jadi yang satu adalah pada permukaan, yang satu pada keseluruhan bagian daripada padatan itu sendiri. Oleh karena itu, ini yang akan membedakan. Ada istilah yang pertama adalah adsorpsi, itu dengan D, absorpsi dengan B. Ya, jadi kalau permukaannya saja yang berinteraksi dengan suatu molekul, kita namakan adsorpsi ya. Jadi akumulasi molekul hanya pada permukaan. Sedangkan kalau dia absorpsi, ingat ya pakai B, itu semua molekul masuk dan terdistribusi ke dalam fasa bagian bulknya atau keseluruhan materialnya. Jadi yang satu pada permukaan, yang satu pada bagian bulknya. Nah, dua ini kalian harus sudah bisa membedakannya, karena nanti dua ini menjadi sangat berbeda dalam banyak aplikasi. Oke, jadi kita akan berfokus mengenai adsorpsi, karena kembali lagi kita akan berbicara mengenai reaksi pada permukaan. Maka kita gunakan adsorpsi. Kita bisa lihat pada slide ya, pada gambar ini spesifik. Proses yang terjadi itu adalah pada padatan, di mana molekul bisa dari fase gas ataupun dari fase cair, dia akan mendekati permukaan lalu membentuk interaksi sehingga dia akan tetap stabil atau tetap berada pada permukaan. Tadi contoh karbon aktif. Kenapa sih karbon aktif itu banyak digunakan sebagai penyerap? Karena memang permukaannya yang luas ditambah dengan adanya pori-pori pada setiap partikelnya. Nah, itu yang menjadi keunggulan daripada karbon aktif sendiri. Nah, kita tadi sudah dijelaskan pada prosesnya adalah exotherm. Kalau dia exotherm, maka dia akan melepas panas dan sesuai dengan rumusan termodinamikanya, dia akan memiliki nilai delta G yang negatif. Karena pada proses adsorpsi itu adalah proses yang spontan. Jadi artinya kalau kalian biarkan suatu permukaan dalam udara bebas ya, terdapat molekul gas ataupun molekul cair, maka terjadi reaksi spontan itu akan terjadi dan padatan tadi akan mengadsorpsi. Balik lagi, kenapa sih padatan itu bisa mengadsorpsi secara spontan? Karena atom-atom pada permukaan tadi yang reaktif. Nah, makanya tadi di awal kita singgung sedikit reaktivitas dari permukaan itu penting, karena setiap atom permukaan otomatis akan punya kemampuan atau kesukaan lah ya untuk menarik molekul bebas, menyebabkan nilainya menjadi spontan ya. Dalam proses adsorpsi ada dua mekanisme berbeda ya. Kita sebut sebagai fisisorpsi dan kemisorpsi. Fisisorpsi, dari sini saya sudah jelas ya, fisi atau kita kaitkan sebagai physical absorption atau kita kenal sebagai adsorpsi fisika, dan kemi sebagai chemical absorption atau adsorpsi kimia. Itu membedakan bagaimana molekul itu berinteraksi pada permukaan padatan tersebut. Kalau dia fisisorpsi, molekul itu cenderung membentuk interaksi. Jadi bedakan ya, interaksi dengan ikatan. Kalau interaksi itu kan kita biasa kenal atau bisa tahu lebih lemah. Nah, apa-apa saja, misalnya gaya van der Waals ya, interaksi elektrostatik, bahkan sampai ikatan hidrogen. Nah, jadi artinya dibatasilah proses fisisorpsi itu pada
mekanismenya atau interaksinya yang lebih lemah terhadap permukaan suatu padatan. Sedangkan kalau kemisopsi itu mutlak adalah reaksi kimia. Ya, ikatan kimia. Berarti dia membentuk ikatan baru, ikatan ionik, ikatan kovalen, atau ikatan koordinasi. Nah, diikuti dengan proses perpindahan elektron atau disosiasi molekul. Jadi kalau kemisopsi ini, biasanya kalau dia terabsorpsi pada permukaan, bisa saja nanti bertukarlah ikatan dari si adsorben tadi atau adsorbet tadi. Sehingga karena dia akan membentuk ikatan tambahan. Nah, dari ini ya, gambaran ini, kalau fisisopsi biasa dia hanya menempel, ya, berinteraksi lemah, sedangkan kalau kemisopsi ikatannya bertambah. Kalau ikatan bertambah tentu akan ada ikatan yang hilang ya, karena tetap dia harus membentuk kestabilan seperti itu. Nah, untuk penutup sesi ini ya, kalau tadi kita sudah bicara kemisopsi dan fisisopsi, kalian harus sudah sangat dekat ya dengan istilah itu. Ada 2 kasus lagi ya, kalau tidak dijawab kita tidak selesai, kita tidak pulang ya. Mana yang fisisopsi, mana yang kemisopsi, atau mungkin kedua-duanya fisisopsi atau kemisopsi sesuai dengan analisis kalian. Yang pertama, adsorpsi N2 pada karbon aktif pada 77 Kelvin. Nah, tidak ada data lain. Tapi kalau kalian analisis, adsorpsi N2 ini fisisopsi atau kemisopsi? Fisisopsi atau kemisopsi? Fisisopsi. Fisisopsi. Kenapa fisisopsi? Tidak membentuk ikatan. Dari mana kita tahunya tidak membentuk ikatan? Karena tidak ada senyawa hasilnya di situ. Karena kalian baca yang kedua kan? Kalau yang kedua karena ada contohnya kan, menghasilkan amonia. Jadi yang kedua apa ini? Kemisopsi. Tapi kenapa yang pertama itu fisisopsi? Karena dia prosesnya cuma terhadap suhu aja sama Pak. Oke, belum tepat. Yang lain? Apapun jawabannya diterima ya. Analisis kimianya. Karena N2 inert. N2 inert ya. N2 itu inert ya. Makanya kan digunakan dalam BET N2 ya. Nah, jadi karena dia inert, mungkin tidak dia membentuk ikatan dengan adsorben itu? Tidak ya. Kalau dia tidak membentuk ikatan, maka adsorpsinya sudah pasti fisisopsi karena N2 inert ya, sulit untuk memutuskan N2 kan, ikatan ketiganya. Makanya nanti kita akan mempelajari adalah isoton BET atau apa yang kita gunakan dalam analisis BET ya. BET kan menggunakan gas N2. Nah, itu hanya betul-betul untuk mempelajari luas permukaan, tapi tidak ikut untuk bereaksi dengan permukaan tersebut. Nah, jadi kalau ini saja bahasanya, maka N2 yang menjadi panduan kita ya. Tepuk tangan untuk Fadlan dulu. Oke ya. Yang kedua apa tadi? Kemisopsi. Kenapa kemisopsi? Karena dia membentuk produk. Oke, benar ya, karena di soalnya ada produk. Tapi apa alasannya? Membentuk produk itu menandakan apa? Menghasilkan, memiliki ikatan baru, betul ya. Adanya pemutusan kan, maka gas nitrogen harus berikatan dulu dengan katalis logam kita. Gas hidrogen juga berikatan dulu, baru nanti dia membentuk amonia atau NH3. Jadi ada yang putus, H2 tadi harus putus kan, maka syarat untuk putus adalah ikatan itu sendiri terbentuk. Nah, itulah yang terjadi pada katalis heterogen. Nah, ini juga menjadi materi kita pada pertemuan selanjutnya, di mana kita berfokus pada reaksi-reaksi pada permukaan, di mana untuk katalis heterogen itu banyak sekali mekanismenya. Ada mekanisme Langmuir-Heisenwald ya, ada Ehlers-Riedel dan lain-lain. Jadi artinya mekanisme disosiasi itu bermacam-macam juga. Namun untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai dengan memahami bahwa proses penyerapan itu ada adsorpsi dan absorpsi, dan proses adsorpsi itu sendiri mekanismenya ada secara kimia atau dan juga secara fisika. Nah, untuk tugas itu sudah Bapak siapkan di iLearn ya. Untuk materi kuliah ini juga kalian bisa akses dan mengerjakan tugasnya. Silahkan dibuka setelah perkuliahan ini dan diupload sesuai dengan
jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini? Ini masih awal ya. Minggu depan kalian wajib membawa kalkulator karena kita berbicara mengenai perhitungan. Banyak sekali turunan rumusnya ya. Tapi yang penting kalian harus paham terlebih dahulu konsep dasar ya daripada materi pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, Bagas izin bertanya, Pak. Oke. Ya, silakan Bagas. Pada contoh yang Haber-Bosch itu kan katalis heterogen, Pak. Katalis itu kan berfungsi untuk mempercepat reaksi. Apakah ada hubungannya dengan absorpsi, Pak? Oke. Ya, terima kasih Bagas ya. Jadi pertanyaan Bagas ini sebenarnya akan kita bahas pada pertemuan kita yang selanjutnya. Ya, kita akan detail membahas bagaimana proses-proses absorpsi pada kemisopsi ya. Nah, mungkin Bapak coba gambarkan sedikit diagram energi aktivasi ya Bagas. Ini kalau kita pernah ingat, mungkin gambarnya kurang bagus. Nah, ini kan untuk reaksi itu terjadi kita harus melewati energi aktivasi kan, baru terbentuk produk. Nah, kalau energi aktivasinya tinggi, maka reaksinya berlangsung lebih lambat. Nah, katalis itu perannya adalah dia mengubah kurva energi aktivasi tadi menjadi lebih rendah dan mungkin memiliki beberapa tahap. Nah, jadi bisa jadi 2 tahap, tapi dia memang lebih rendah. Kenapa bisa 2 tahap? Inilah yang tadi ya, proses absorpsi terjadi, lalu proses absorpsi mungkin diikuti disosiasi dan kemudian reaktan saling bereaksi. Nah, sehingga nanti produk intermediate tadi atau yang kita kenal intermediate tadi itu akan memiliki nilai energi aktivasi yang lebih rendah. Nah, karena dia lebih rendah, maka reaksi pun lebih cepat terjadi dan energi yang kita butuhkan atau kondisi reaksinya lebih sederhana seperti itu. Ya, Bagas ya. Maka dalam industri katalis ini penting. Itu kenapa nanti kita akan bahas banyak sekali berkaitan dengan industri dan katalis ya pada pertemuan selanjutnya. Juga kita akan pelajari dari artikel internasional. Oke, ada lagi? Tidak ya, mungkin karena waktu juga kita cukupkan perkuliahan kita kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan menghubungi Bapak baik secara online ataupun offline. Kita akan bertemu minggu depan sesuai dengan jadwal. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Demikianlah video pengajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor atas waktu dan perhatiannya. Semoga video ini dapat menjadi gambaran proses pengajaran yang saya lakukan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.